Sobat Otonomi, kembali lagi bersama kami analis kebijakan KPPOD. Saya Sarah Hasibuan dan saya Edu dan Eduardo Edwin Ramdan. Nah, Sobat Otonomi, kali ini kita akan berdiskusi ya dengan Mas Edu gitu ya terkait premanisme dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap iklim investasi atau iklim berusaha di daerah gitu. Karena memang beberapa hari ini ya Mas Edu ya, isu ini mencuat banget di media gitu. Nah, ya setelah kita udah lama nggak syuting ya gitu. Nah, sekalinya syuting isunya begini ya. Betul. Nah, mungkin sebagai pemantik diskusi kita ini Mas Edu gitu ya, kita ingin tahu nih dari Mas Edu gitu ya, bagaimana praktik premanisme yang dilakukan oleh ormas atau oknum, apakah ini praktik-praktik ini mampu mempengaruhi iklim investasi atau iklim berusaha nggak di daerah? Kira-kira Oke. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Sebagai disclaimer teman-teman, kita melakukan pembahasan ini tidak membicarakan tentang ormasnya sebenarnya, tapi kita sedang membicarakan apa yang dilakukan. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ini, terus terang sudah sangat merasakan. Ini bukan keresahan baru Mbak Sarah. Bahkan dari zaman dahulu, setelah Orde Baru selesai, itu kan ketika pengawasan ini udah mulai berkurang, ya mulai muncullah ormas-ormas yang dalam tanda kutip berwatak premanisme. Nah, kalau kita melihat misalnya, preman ini kan bahasa dasar itu free man atau orang yang bebas gitu kan, bebas melakukan apapun gitu. Yang kalau kita sedikit memuji Orde Baru ya di zaman itu sih memang tidak ada premanisme seperti ini gitu kan. Ada, tapi justru itu di Indonesia dilakukan oleh aparatur itu sendiri gitu. Makanya nanti kita akan bicara soal kelompok kerah putih ini kan. Yang waktu di Orde Baru sih kerah putih ini yang lebih dominan untuk melakukan premanisme ini. Nah, hanya semakin setelah reformasi ya kelompok-kelompok masyarakat ini semakin berkembang. Mulai membentuk ormas-ormas. Ya, kalau kita bicara soal ormas sebenarnya ada undang-undangnya juga, ada undang-undang yang mengatur namanya undang-undang ormas. Nah, di undang-undang ormas itu kan ada jelaskan ada organisasi masyarakat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Semua sudah dibedakan sebenarnya. Bahkan pengaturan kalau ormas ini melakukan tindakan melawan hukum, dia bisa dibubarkan, ada mekanismenya. Mereka ada mekanisme pendaftaran yang juga harus resmi terdaftar di Kemendagri. Walaupun kalau kita menyadur apa yang disampaikan oleh Mas Rizky Argama di Opini Kompas Jumat lalu, kalau tidak salah, itu bicaranya bagus banget. Agak aneh juga kalau kita melihat kenapa ormas ini sudah terdaftar di Kemenkumham, karena kan mereka berbadan hukum, yayasan, dia harus terdaftar di Kemenkumham, tapi kok malah daftar lagi di Kemendagri. Ini kan pengawasannya ada double. Padahal dalam realitanya ya, apakah ini benar-benar diawasi? Ya kalau kita melihat realita hari ini sih nampaknya pengawasan sebenarnya tidak berjalan maksimal. Nah, contoh-contoh ormas itu seperti apa? Ada ormas keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian kalau di Katolik ya ada Pemuda Katolik misalnya gitu kan. Kemudian di ormas yang bentuk yang lain lagi misalnya. Bahkan ya kalau kita mau bicarakan, ya kita pun KPPOD ini juga masuk dalam kategori ormas. Ya, hanya bedanya kami tidak melakukan premanisme gitu kan. Ya gimana mau premanisme? Orang lihat kita aja kasihan gitu, bukan takut gitu. Nah, ormas yang melakukan premanisme ini apakah sudah terdaftar di Kemenkumham ya Mas Edu ya tadi atau bagaimana? Saya sih belum ngecek ya secara pasti, hanya memang yang setahu saya ada yang terdaftar dan tidak terdaftar. Tapi kan sebenarnya kita tidak akan membahas lagi soal terdaftar atau tidaknya, tapi kita hanya bicarakan impact-nya, eksistensi mereka itu dampaknya apa. Karena begini, sekalipun dia terdaftar, ya faktanya kan mereka melakukan berbagai pelanggaran dan tidak ada tindakan soal itu. Sedangkan undang-undang sudah mengatur kan. Artinya pada bagian pertama ini saya akan mengatakan ya ada yang salah dengan undang-undang ormas kita. Sehingga semua ini tetap terjadi. Harusnya ini kan semua diklasifikasikan dengan baik. Undang-undang harus ditegakkan. Nyatanya kan tidak berjalan optimal. Bisa kita katakan begini, sebagai segmen awal ya, premanisme itu sebenarnya tidak dilakukan oleh ormas yang berwatak pemeras tadi, tapi bahkan ya kelompok kerah putih juga melakukan gitu kan. Artinya sebenarnya ini yang dirasakan oleh teman-teman pelaku usaha dunia usaha, baik di level mikro, menengah sampai di level besar. Industri besar pun itu kena juga gitu dalam tanda kutip.
Dan ada satu hal yang menarik yang saya sampaikan. Mm. Tidak semua ormas itu melakukan premanisme. Ini harus kita catat dari Oke. awal. Tapi yang melakukan premanisme biasanya pasti ormas. Bagian dari ormas gitu. Oke, oke. Nah, biasanya Mas Edu, apa saja sih bentuk tekanan ya yang dilakukan ormas gitu, atau apa saja bentuk tekanan yang dialami oleh pelaku usaha ya terkait oknum-oknum perilaku dari oknum ini, Mas Edu? Ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Oke. Seorang pedagang takoyaki lah gitu. Apa sih menu takoyaki misalnya, pedagang takoyaki rumahan berjualan di depan gang rumahnya. Mm-mm. Ya omset seharinya dia mendapatkan 200.000 lah. Oke. Terus tiba-tiba ada ormas tertentu datang ke situ kan malam. Mm-mm. Bilangnya apa, uang keamanan. Kalau kamu nggak bayarin nanti keamanan usahamu keganggu. Oke. Itu baru pertama tuh, artinya kan dari 200.000 ya katakanlah dia nyetor sehari 20.000. Mm. Artinya 10% dari omset yang harusnya Jatuh bisa ke tangan dipakai ormas untuk gitu ya. yang seharusnya bisa digunakan untuk modal usaha, tiba apa kegiatan ekonomi atau apa namanya profit lah bagi si punya betul, pemilik betul. usahanya, malah jatuh ke tangan lain. Inilah yang kita bisa katakan shadow ekonomi itu sendiri, di mana ekosistem yang seperti ini akhirnya membentuk shadow ekonomi bayangan yang tidak tercatat secara ya, formal. betul. Dia jatuhnya ya ilegal tadi ya kan ya. kerja ilegal, pungutan liar dan aktivitas ekonomi yang sebenarnya bertentangan dengan hukum tapi tidak ada tindakan untuk melawan ini gitu. Oke. Dalam hal ini kita bisa katakan negara kerap kali abstain. Gini, kalau kita bicara soal keamanan itu kan sudah ada aparat keamanan, ada polisi. Gitu. Kalau kita bicara pertahanan negara sudah ada TNI. Gitu. Yeah. Dan kalau kita kembali ke konteks keamanan itu sendiri, seharusnya yang menjamin keamanan itu adalah aparat keamanan yang secara pembiayaan itu sudah gajinya pun dari pajak rakyat, dari pajak dari si tukang takoyaki tadi itu dibiayai salah satunya untuk membayar aparat negara. Kenapa kita harus mengeluarkan uang lagi sebesar misalnya 10% tadi untuk pembiayaan keamanan oleh mereka yang tidak punya kewenangan untuk melakukan aktivitas keamanan. Nah, kalau kita bicara realita di lapangan, memang ormas ini kan kadang-kadang satu ormas dengan ormas yang lain itu berlebutan lahan. Oke. Misalnya di daerah A dan daerah B. Setiap daerah itu pasti sudah ada ormasnya gitu kan. Jadi kenapa itu ada? Supaya ormas-ormas yang lain nggak ngerecokin. Jadi kalau dia tidak ada ormasnya, banyak ormas akan ngerecokin. Artinya kalau banyak yang ngerecokin, makin banyak pengeluaran. Nah, makanya disitulah muncul namanya uang koordinasi, uang keamanan. Itu supaya cukup gua aja yang recokin, yang lain jangan gitu. Dan kadang-kadang mereka pun itu, ini kalau sudah misalnya kawasannya elit secara ekonomi bisnis, ya pasti akan ada bentrok antara ormas untuk memperebutkan lahan itu. Nah, itu kita baru bicara level dagang takoyaki ya. Kalau kita naikkan eskalasinya ke kawasan industri, bahkan sudah ada bahkan ada praktek di mana ya memasukkan karyawan itu juga ada peran serta ormas gitu. Ya, gimana itu Mas Edu? Menarik juga nih. Ya ada dalam tanda kutip jatah-jatahan atau apa. Jadi itu bisa diakses. Banyak laporan yang bisa diakses untuk melihat itu gitu kan. Dan ironisnya juga ketika kita bicara ranah pemerintahan, kepala daerah dari ormas juga ada gitu kan. Tapi kita tidak sedang membicarakan soal kepala daerah, tapi ya sisi lain dari ormas itu adalah selain mereka melakukan premanisme. Ini kita hanya bicara ormas tertentu ya, tidak semua ormas, tapi ada ormas-ormas yang melakukan premanisme, kemudian dia terkenal dan akhirnya seksi juga barang ini, akhirnya jadi kepala daerah, calon kepala daerah gitu. Nah biasanya kalau yang sudah sampai top level ormas itu dia lebih wise, gitu, terlihat wise di publik. Gitu. Dan yang biasanya yang dalam tanda kutip rusuh itu adalah yang di level down. Gitu. Nah, ini malah yang membedakan akhirnya bagaimana premanisme itu terjadi dan bisa kita katakan merugikan ekonomi karena yang di bawah itu melakukan aktivitas premanisme dan yang di atas itu juga melakukan hal yang sama, bisa menjadi bagian dari bagian. Oke. Nah tadi kan Mas Edu sempat menyebutkan gitu bahwa adanya premanisme itu kan menimbulkan pungutan tambahan ya gitu ya bagi pelaku usaha gitu. Nah kira-kira ketika pungutan ini nggak dihentikan gitu ya dari beberapa puluh tahun yang lalu, apa sih dampak ekonominya gitu khususnya di
iklim investasi kita gitu. Apakah ini berpengaruh atau Iya, jangan-jangan kan? kenapa selama ini banyak investor kabur gitu? Salah satu faktornya bisa dibilang aksi premanisme ini apa bukan Mas Edi? Ya, jadi misalnya pengusaha itu gini ya, kalau kita sebagai manusia, kalau dengan ketemu yang hari raya besar, Idul Fitri misalnya, oh, kita senang tuh, wah ini saatnya kita berlebaran, Betul. maaf-maafan. Ya. Tapi pengusaha itu paling jantungan gitu ketemu Idul Fitri kalau kita boleh jujur ya. Kenapa? Iya. Bukan karena Idul Fitrinya, tapi ada namanya momen THR-an gitu. Oke, Kan. betul. Nah, disitulah biasanya selain ada THR formal yang diberikan kepada pekerja-pekerja, Itu wajib gitu ada ya. permintaan THR itu dari kelompok-kelompok yang melakukan tindakan premanisme Betul. ini gitu kan. Padahal kan konsep THR itu adalah tunjangan kepada mereka yang bekerja. Betul. Nah, mungkin mereka merasa bekerja aja ya. Nah biasanya yang kayak gitu-gitu akhirnya menimbulkan beban ekonomi. Sudah ada setoran rutin minta THR lagi kan. Betul. Nah dampaknya apa? Ya orang makin takut dong berinvestasi di daerah tersebut kan. Bahkan ya sudah ya kemarin terjadi di Garut kan, ada Iya. apa terjadi premanisme gitu kan. Kemudian sampai wakil bupatinya bilang ya kalau anda kayak begini terus nih ya lama-lama orang nggak mau investasi di tempat kita gitu. Betul. Dan itu bukan hanya terjadi Garut ya, seluruh Indonesia. Hampir dibilang ya seluruh daerah gitu melakukan hal Ada yang daerah sama yang gitu. bisa mengendalikan ekosistem ormasnya dengan baik sehingga tidak melakukan premanisme secara masif. Tapi ya ada juga daerah yang kendalinya tuh lepas kendali gitu sehingga out of control. Nah, di hasil kajian kita juga ya Mas Edu ya tahun 2005 gitu kita punya namanya indeks daya saing daya tarik investasi Daya tarik gitu di mana investasi. salah satu indikator yang kita lihat itu adalah pungutan-pungutan liar tadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya Mas Edu gitu. Nah, untuk mengantisipasi persoalan yang rumit tadi yang kita diskusikan Mas Edu, kira-kira langkah yang perlu diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini seperti apa sih Mas? Ya sebenarnya begini ya, pengusaha itu disuruh bayar pajak itu sudah pusing sebenarnya. Ya bayar pajak. Tapi kan pajak itu adalah kewajiban gitu ya. Betul. Membayar kewajiban aja masih banyak yang mangkir gitu. Mm-mm. Mangkir mungkin karena memang tidak punya etikat atau memang mungkin omsetnya lagi turun sehingga tidak mampu membayar pajak. Terus tiba-tiba dengan kondisi indeks ekonomi, kalau bahasa anak sekarang itu tiba-tiba muncul lagi pungutan liar gitu kan. Itu kan sudah sangat tidak bagus. Nah kalau kita merujuk di kajian itu, di kajian daerah investasi dilanjutkan dengan tata kelola ekonomi daerah, ada 2 poin penting yang jadi sarang perecokan ormas ini kan soal pungutan liar dan juga soal kondusivitas keamanan. Betul, kondusivitas keamanan juga sangat mempengaruhi gitu. Betul, iya. Jadi kalau 2 ini chaos, artinya kan ini kan mempengaruhi daya tarik juga kan pada akhirnya at the end gitu. Sehingga yang harus dilakukan negara itu adalah tegas menegakkan kembali undang-undang ormas ini. Dan memang saya juga ya tidak bisa bicara banyak soal tata kelola ormas karena memang itu bicara teknis dan hukum sekali ya. Tapi kalau kita boleh bicara soal garis besar adalah bagaimana negara harus memastikan bahwa ormas-ormas yang non premanisme ini ya udahlah mereka kan dalam tanda kutip pasti punya pergerakan dan ketertibannya sendiri. Tapi ormas-ormas yang menyerempet isu premanisme ini harus diatur sedemikian rupa. Kita tidak bisa memang melarang orang untuk berkumpul berserikat. Ini kan memang sesuai dengan apa yang dikatakan konstitusi. Hanya memang yang kita permasalahkan ini adalah yang dilakukannya ketika berkumpul gitu kan. Orang itu kalau sendiri-sendiri tuh pikir-pikir untuk melakukan premanisme malak-malak pelaku usaha. Tapi kalau sudah ada logo di dada, itu kan lebih confidence lah untuk melakukan pemalakan itu sendiri, sehingga yang harus dilakukan negara adalah mengatur gitu, supaya jangan sampai organisasi-organisasi bertindak offside. Karena kan orang berorganisasi itu motivasinya kadang-kadang adalah ya pada umumnya orang berorganisasi karena memang rasa ingin berkumpul. Tapi kan kalau kita melihat pada ormas-ormas yang berlabel premanisme ini, itu bagian dari profesi gitu. Kalau kita nggak gabung ormas itu kita secara profesi terganggu atau memang ya kita juga tidak dapat tidak dapat penghasilan tambahan atau apapun gitu, dan itu ya dicari. Yang mencari penghasilan tambahan itu sebenarnya baik, tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik kan pada akhirnya yang dirugikan bukan diri sendiri tapi orang juga. Nah kalau kita bicara di daerah itu kan sudah ada strukturnya Bankes Bangpol. Ya pertanyaannya sekarang yang perlu disoroti adalah apa yang sudah dilakukan Bankes Bangpol. Kalau hanya mengumpulkan dalam seminar atau membuat
FGD atau apapun ya, saya Rasanya rasa kurang berimpact ya, Wak. itu ada impactnya, karena sebenarnya mereka bukan butuh pengayaan pemahaman Pancasila, yang mereka butuh yang lebih dari itu. Dan kalau teori-teori itu kan pasti sudah bisa diberikan, mereka udah paham gitu. Jangan-jangan kita memberikan mereka teori itu, mereka apa namanya kayak menggarami lautan gitu, tapi lebih tahu. Tapi kan yang paling penting adalah negara harus eksis dalam menjamin keamanan dan meredam ini gitu. Bahkan ya tindakan represif itu perlu dilakukan. Sebenarnya negara sudah pernah melakukan ini, misalnya terhadap kelompok FPI. Oke. Kan FPI dibubarkan. Dan negara menggunakan instrumen itu gitu kan. Ya, so kenapa negara tidak menggunakan instrumen yang sama untuk membubarkan misalnya kelompok-kelompok yang melakukan premanisme dan merusak ekosistem investasi? Itu kan pertanyaan besar. Apakah memang negara tidak berani melakukan tindakan hal yang itu serupa gitu ya? dan ketika jadi kan undang-undangnya ini berlaku subjektif gitu kan. Ketika ancamannya bicara soal radikalisme, ya itu cepat itu ditahan. Ini bagus gitu, tapi gunakanlah instrumen yang sama juga terhadap kelompok-kelompok yang merugikan secara ekonomi, karena ya pelaku usaha juga pasti akan merasa keberatan dengan itu. Tapi sekali lagi disclaimer, kita tidak sedang membicarakan kebencian terhadap yang namanya ormas, tapi kita sedang mengutuk yang namanya premanisme yang merugikan ormas, maksudnya merugikan masyarakat dunia usaha gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri juga banyak ormas juga yang memiliki impact baik aktivitasnya terhadap masyarakat. Dan itu banyak juga ormas yang membantu pemerintah gitu. Kalau ada bencana mereka turun, itu banyak gitu. Dan itu mantap, keren buat kalian ormas-ormas yang seperti itu. Tapi kalau yang seperti yang kita katakan tadi, ya inilah dibubarkan gitu ya, Mas. Kalau bisa dibina, kalau tidak ya dibubarkan gitu. Dan negara yang punya instrumental ini, negara yang punya kendali sebagai aparatur keamanan, semestinya bisa melakukan itu. Tapi kan memang kalau kita ini bukan penilaian kami, tapi sudah banyak yang membicarakan ini juga. Kadang-kadang kan pembinanya juga malah dari kelompok Raputih gitu kan. Dewan pembina gitu kan. Sehingga itu juga yang dalam tanda kutip kadang-kadang membuat kelompok-kelompok ormas ini atau premanisme ini berkembang dengan baik. Kenapa? Karena mereka confidence, kalau kami melakukan ini sudah ada pembina. Ada backingannya, bisa dibilang begitu ya, Mas Edu ya. Sehingga ini juga harus diatur gitu soal struktur dewan pembina. Jangan sampai menimbulkan konflik of interest gitu. Ya sebenarnya kalau tidak ada konflik of interest itu kan penindakan baik. Artinya gitu, kalau pertandingan sepak bola, jangan sampai wasit itu jadi pelatih gitu kan. Iya, bisa. Wasit ya, jadi wasit aja, pelatih jadi pelatih gitu kan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih banyak ya Mas Edu atas bincang singkatnya di siang hari ini. Demikian diskusi kita pada sore hari menuju siang menuju sore hari ini, Sobat Otonomi. Sampai ketemu di bincang AK berikutnya. Dadah, sampai jumpa.